Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambubolon. Tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, dalam video yang lalu, saya telah menayangkan bagaimana seorang yang bernama Tuan Logika membocorkan ke publik bagaimana ia bisa akhirnya melakukan penistaan agama dan menginjak Alkitab karena disuruh oleh seseorang yang telah disebutkan namanya. Nah, setelah video ini tayang terpublish, bagaimana pendapat Zuma setelah mendengarkan pernyataan beliau? Kita saksikan video berikut ini. Aku kan melakukan itu, intinya ini poinnya aja langsung bang ya. Aku kan melakukan itu bukan aku sebenarnya bang. Ada yang nyuruh aku gitu. Itu aja poinnya. Kalau dari pihak kami mah orangnya mau maafkan bang. Nggak jadi masalah di kami itu kalau ini gitu bang. Yang nyuruh aku itu cuma kemarin tuh bang. Waduh. Waduh. Nah, yang benar. Waduh. Saya marah asal kau tahu. Al-Quran saya diinjak orang. Kau ngerti? Terus apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya? Coba lihat baik-baik video si Sofiatul itu. Coba lihat baik-baik video Sofiatul itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan. Kalau marah-marah ini gimana ini? Udah. Datang di sini. Kamu apa? Datang sini. Udah berdiri saya turunkan. Ini gimana? Kok nggak bisa di? Kalau kau marah hubungi saya mengatakan kau babi. Udah. Kok nggak dewasa sama sekali sih, logika ini heran deh. HP-nya Abah jatuh di bawah. Kurang ajar kau datang di sini mau ngapain kau? Biadab. Udah baju mas saya yang maju. Dasar babi ngepet lu. Kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilakumu. Kau masih mau bela diri lagi di sini. Heran deh sama logika. Jadi Kok apapun keras itu kepala gitu loh. Orang udah baik-baik diterima baik-baik di Kau sini datang malah. di sini kau kayak kau yang mau interogasi saya di sini. Maksudmu apa? Kau mau interogasi saya, sosok ngatur di sini. terus terang kita jadi malu atas perbuatanmu itu. Perbuatanmu itu asal kau tahu, ya. Malu. Apa hubungannya orang injak Al-Quran? Karena kau melakukan itu. Kau injak kitabnya orang, apapun narasi yang kau bangun setelahnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kenapa kau masih ada di gomalnya? Berikan bukti bang, berikan bukti bahwasanya beliau melakukan itu karena saya bang. Abang lihat dulu konteksnya bang. Abang seorang pendebat tahu. Di situ ada saudara muslim 2 orang. Iya. Kau aku saja. Kau injak bebel orang atau tidak? Aku aja. Bukan masalah itunya, makanya dewasa diri. Kau yang bermasalah. Kau injak bebel orang atau tidak? Sekarang Jawab. ini, berikan saya bukti bahwasanya ada. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu memberikan kamu bukti. Kenapa Anda? Terus kau keberatannya apa? Kau keberatannya apa? Anda menutup diri. Saya nutup diri apa? Kau nginjak kitabnya orang sudah selesai. Saya tidak perlu kasih kau bukti. Kalau ini fitnah, urusanmu. Laporkan saya. Berikan saya bukti. Berikan saya. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu kasih kamu bukti. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Saya begitu juga dengan. Nah, terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti. Jangan kolot bang logika. Apa sih siapa yang kolot? Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu. Kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang saya setuju. Anda mengatakan. Kau jawab saja itu pertanyaan. Kau jawab. Kamu Kamu jawab. Kau ditanya itu. Tidak kitabnya orang. Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Saya tanya. Ya udah selesai kita. Oke, sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun sob teks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan, jangan melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah kunasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu.
Udah dinasehati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran, masih merasa ponga kau, masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari inilah buah yang kau panen, yang kau tanam, buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan aku akan mempertanggungjawabkan sendiri, aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Nah, sekarang saya naikkan, Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma, jawab. Oke. Nah, siapa pertanyaan jawab? Kamu injak kan? Kitabnya orang. Berarti kalian juga tidak bisa bukti. Kamu injak. Sofiatul itu ada sangkut pautnya dengan saya. Terlepas daripada ada hubungannya dengan Sofiatul, terlepas daripada itu, pada intinya. Terus kalau kami tidak bisa buktikan, kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan, apa masalahnya? Jangan di mute. Ini siapa yang mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ya sudah kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Ya, Kau injak itu. kitab sucinya orang. Ya kamu Itu tuduh fitnah. ya yang dilakukan Sofiatul itu Urusannya saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi Urusannya. Anda menyatakan itu, tapi Ya faktanya terjadi. Orang berani nginjak Al-Quran. Kenapa minut? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau bikin cebok sana, kau bikin cebok. Turun. Oke, berarti Udah Banyuma, udah turun ya, udah stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Kurang ajar, bukannya datang sih minta maaf. Udah. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di unfollow aja si logika Ya, itu. tinggalkan itu. Di unfollow ya, Itu. di unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah dengarkan ucapan saya, dengarkan ucapan kita, di unfollow, diblokir, nggak usah ke situ lagi. Betul. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang Kesel juga saya yang lama-lama. masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton komedian. Bukannya dia minta maaf, bukannya dia merasa bersalah. Injak kitab, tidak ada dalil yang bisa kau pakai untuk membenarkan diri kau. Tak ada. Yang paling dihujat di Indonesia ini Bang Suma nih, siang malam dimaki, bahkan istri yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Yang sudah meninggal pun dibawa. Ya, pekerjaan saya dibawa-bawa, dihina, dinista. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk nginjak kitab sucinya orang. Itu buku yang dihormati saudara-saudara kita. Masa sampai apa-apa dalilmu kemudian membenarkan? Oh, Al-Quran diolok-olok. Tunggu, kamu kalau dia belajar, orang yang menghina Al-Quran tinggalkan. Kalau kamu tidak tahan, tinggalkan. Blok. Jangan kau naik di komalnya. Kalau kau tidak tahan mendengarkan itu, jangan malah kau pertontonkan injak Bible. Ini buah dari pekerjaanmu. Muncul juga orang injak Al-Quran. Terus kau nak pikir perasaan kita ini umat Islam, Al-Quran diinjak-injak kayak begitu, kita mau menyalahkan mereka? Toh ada umat Islam sendiri yang melakukan kok. Kita mau menghujat mereka yang menginjak Al-Quran, toh ada dari kita juga yang menginjak kitab sucinya orang. Apa pembenaran? Itu tidak ada hubungannya.
Ya, sekali lagi saya katakan, mohon Polri tangkap orang itu. Itu akan membuat kericuhan di Indonesia ini. Menginjak kitab suci agama lain, apapun alasannya, tangkap. Dia bisa melakukan hal yang jauh lebih berani nanti, jauh lebih sadis daripada itu. Kalau kitab sucinya orang aja sudah diinjak-injak kayak begitu, itu bisa jadi lebih bahaya daripada yang lain. Dulu orang ini sudah mau dimasak sama warga setempat. Kita yang mengamankan dia, kita yang kasih solusi kepada dia. Sekarang malah berulang, injak kitab suci agama orang. Kau tahu enggak ya kitab sucinya siapa yang kau injak? Itu saudaramu sendiri itu. Itu warga negara sah itu. Agama yang mereka anut, agama yang sah di negara ini, agama yang dilindungi. Kitab sucinya itu adalah kitab suci legal di negara ini. Kau tahu asal rimbanya dari mana muncul-muncul? Dunia ini apologet, bikin kotor saja nama apologet Islam. Sip. Datang sini bukannya mau bicara baik-baik, nantang, malah mau interogasi saya 1000 pertanyaan. Nenekmu kiper. Justru mestinya dia yang ditanya, nggak ada yang mau dijawab pertanyaannya. Masa sok ngatur, sebut nama orang ndak sopian, macam dia tuan guru aja di sini. Sudah begitu dia minta aku ke komalnya lagi, macam orang penting aja. Assalamualaikum Uda Sondi, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa, Dr. Sondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya contoh Bang Sondi nasihatin baik-baik, malah difitnah dibayar Kristen, kan kurang ajar itu orang. Nih Bang Sondi ada di sini, betul Bang Sondi? Gini aja Ustaz Sugi, nanti aku minta ya dah kita lihat aja ntar. Ini bukan delik aduan ya, ini delik umum. Dengan mengasih foto aja itu udah bisa bertindak kok, nggak perlu dilaporkan. Dan Ya, tolong supaya diinstruksikan kepada Polri untuk nangkap segera orang itu. Ya kita pengen lihat sih sejauh mana sih anaknya sebenarnya. Kita ngasih nasihati. Ya, kita telah mendengarkan bagaimana bantahan Zuma ketika dia sedang live dan didengarkan oleh banyak followersnya. Tapi yang pasti, apakah dia sedang berkelit ataupun mungkin mencoba untuk menyembunyikan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Tuan Logika, biarlah waktu juga yang akan mengujinya. Barang siapa yang telah berbuat kesalahan ataupun berbuat jahat ataupun berbuat dosa, maka itu akan muncul di permukaan. Nah, kita doakan agar negara ini, negeri ini terhindar dari orang-orang yang selalu berniat jahat, terlebih lagi mengadakan perpecahan, karena negeri ini harus terpelihara dalam kerukunan atau juga dalam toleransi antar beragama. Nah, teman-temanku semuanya, tetap semangat dan tetap sukacita dan terus berjaga-jaga agar kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.